Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiari Nisari, NIM 17101223220029. Mahasiswa FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Selamat datang di video saya yang berjudul Konseling Individual Gestalt dengan Teknik Kursi Kosong. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikrokonseling. Sebelum memulai, saya berharap bahwa video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman angkatan 2017 dan juga para penonton sekalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sini duduk. Nah, Nana, kayak apa nih? Hanya aja lulus lo? Ini hanya jauh lulus. Rasanya kayak apa nih lulus waktu lagi wabah kayak ini? Kadinya menaik kayak sebatas online, kada dalam berpisahan kayak kawan-kawan kada dalam juga bertahan. Malas dirinya kada ketemu kawan. Nah, sudah ada kayak memilih hendak masuk ada apa untuk jurusan? berpikir hendak masuk ke perawatan. Oh, keperawatan. Pas SMA-nya kan IPA kan IPS? SMA IPA. Berarti sudah cocok aja tuh, sudah masuk salah satu syarat kita kalau kesan jurusan perawat tadi. Terus Bang kayak apa dari orang tua, ada mendukung? Abah ulun kata mendukung. No, dari sisi abah lah berarti. Nah, kalau kayak gitu loh, kita kayak menyambung yang semalam. Jadi yang kayak ulun kisahkan di catatan tuh Pang adalah yang semalam tuh. Jadi Nana ini hendak cerita sama kakak lo tentang yang kuliahnya kada didukung lagi. Jadi ulun tuh bingung, makanya ulun nak minta pendapat lawan orang lain kayak kenapa. Jadi ulun tuh harus apa? Ulun turutika atau ulun tuh sesuai kehendak ulun aja kah atau mengumpati kuatan ulun? Ulun tuh bingung. Nah, jadi lo kalau Nana kan cerita nih sama kakak. Nah, ini kita sebutnya itu sebagai konseling. Sebelumnya Nana sudah tahu lah konseling itu apa? Gak tahu apa tuh konseling. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah konseli. Nah, di sini pasti lo sebagai manusia, selama kita manusia hidup, kita tuh pasti diisi masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalahnya tuh pasti kita hendak mencari solusi yang terbaik nih kesan kita. Nah, pasti dalam menyelesaikan masalahnya tuh kita nih kalau perlu bantuan orang lain buat mendapatkan solusi yang paling tepat kesan kita. Nah, kayak Nana ini datang pada kakak lo. Nah, jadi di sini kakak berperan sebagai konselor, sebagai seseorang yang membantu Nana untuk menyelesaikan permasalahan Nana tadi. Nah, di sini Nana berperan sebagai konseli, sebagai seseorang yang nanti kakak bantu. Kita sama-sama bekerja sama buat menyelesaikan masalah Nana tadi tuh. Sudah paham? Dari proses konseling yang kita lakukan nih, tujuannya tuh yang pertama buat menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Nana tadi. Terus tuh masalah yang Nana miliki tadi kan itu tuh mengganggu kehidupan Nana lo. Nah, itu tuh setidaknya bisa kita kurangi lah. Kita kurangi bagaimana masalah itu dapat mengganggu tadi. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Di dalam konseling ini selain ada tujuan itu tadi, ada juga asas. Jadi yang pertama tuh ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan tuh Nana jangan takut kalau cerita Nana, nama Nana itu diketahui orang lain. Cuma kakak aja yang tahu. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini Nana berkisah secara terbuka dan juga apa adanya sama kakak. Nah, kakak yang bertanya nih, kalau waktu kita konseling 25 menit, setuju aja lah? Boleh. Setuju lah. Nah, langsung aja lah. Kakak nak bertakun lagi nih soal yang tadi tuh kurang didukung lo. Nah, sampai situ kakak nak bertakun kalau dari itu kan dari abah lo, dari abah. Kalau dari ibu Nana kan di atas sekolahnya.
biasa aja Pang, ya kalau mama tuh terserah ulun aja gitu. Oh jadi mama Nana nih ngikut aja keputusan Nana, Mm-mm. sedangkan abah nih yang Ya, lebih ya, cenderung kada ada mendukung. Nah kalunya kira-kira apa tuh alasan dari abahnya Nana nih kurang mendukung Nana masuk jurusan perawat? atau jua di sini aja kayak kada usah. Nah kira-kira abahnya Nana nih bapak adalah kenapa jadi kada mendukung tuh? Ada AS mah itu sering pada jadi aja baik masuk ke jurusan TI ya kayak itu. Kalau TI itu loh kalau teknik informatika tuh kau begawi di mana aja, Kayak itu Kak. Jadi lowongannya banyak juga. Jadi si Din memikirkan kalau yang Jadi jurusan misalkan ke depannya kayak itu nah. lebih hendak kalau Nana nih masuk ke TI gitu lah. Nah kan kalau jadi perawat itu sendiri itu tuh sudah cita-cita Nana dari halus kah? Ada Pang dari SMA aja. Oh ini dari Karena kan jurusan kalau jadi kan belajar gitu. kalau sebelumnya kan tadi memilih perawat ini karena suka lo karena bidangnya juga waktu SMA. Nah ada sudah sekarang kayak mencari tahu kayak ada kampus mana yang ada jurusan keperawatannya? Iya ada untuk mencari-cari lo kampus yang bagus di mana di Banjar itu loh. Nah jadi ulun tuh mencari tahu juga kawanan ulun ada juga anak masuk bidan yang kayak perawat juga. Nah jadi kami tuh sama-sama mencari kayak itu. Jadi sudah ada mencari kayak yang di Banjar nih apa aja ada banyak jadi kampusnya. Nah kalau itu kan waktu bepadah dengan orang tua Nina itu kan kada didukung lah nabah. Itu tuh kayak apa perasaan pian waktu mendengar kayak kenapa aku hendaknya ini gitu tapi malah sedih aja ulun tuh, tapi kayak apa ya namanya kulitan lo bingung ulun tuh hendak membantah tapi ulun kada sesuai kehendak ulun lo karena misalnya ulun jalani lo nah timbul kada dengan hati jadi berat, timbul ulun lambat lulus atau apa ya lo nah jadi harus jua. Selain alasan yang tadi tuh lo hendaknya si Dini piani di kantoran gitu lo begawinya. Nah selain itu kan adalah alasan lain abah pian jadi kada setuju lawan keputusan pian memilih karir jadi perawat tadi. Dari sini dia kada datang keluarga tuh masih lo yang kayak jurusan medis tuh lo, nah habis itu nah itu aja tuh udah lebih baik TI aja kita lapangannya lebih banyak kalau di mana-mana aja gitu. Jadi waktu itu tuh piannya dipadahi kalau ini nih kayak masih belum banyak di keluarga. Nah habis itu kalonya dari Nana seorang nih adalah kayak waktu abah pian menyambat kada setuju itu pian nih kayak membujuk si Dinnya, membujuk supaya kayak mau gitu mendengarkan pendapat pian nih. Ulun pada hai semalam tuh jadi lo kada apa juga tapi ulun hendak daripada ulun misalnya TI lo ulun kada dengan hati coba karena lambat lulus nyari jualan gitu jadi lo punya perawat tuh bagus ulun itu bisa menolong orang habis itu bisa kayak ya membantu orang tuh Pang supaya sehat gitu nanti lo. Kalau misalkan kayak dari segi materi gitu Pang biasanya adalah kayak ada juga materi itu padahal ada ya berarti didukung aja sebenarnya cuman jurusannya bandara yang kurang setuju sih itu. Dari masalah yang Nana kisahkan tadi tuh kayak apa Nana nih hendaknya abah pian nih kayak apa pian nih hendaknya abah pian tuh ya untung anaknya tuh setuju aja kata ulun tuh sesuai apa yang ulun hendaki lo kan jadi ulun tuh nyaman juga kata anak kuliahnya kata kada berat hati gitu. lawan ada jual tadi materinya masih kalau aja didukung secara penuh lawan mama tadi tuh mendukung banget. Nah dari yang masalah yang Nana sampaikan tadi tuh adalah kayak tujuan yang Nana hendak capai dari proses konselingnya nih. Yang
tujuannya tuh ya supaya kayak apa, ulun tuh bisa membujuk abah ulun biar mau menuruti apa yang cek ulun hendaki kuliahnya gitu. Nah kayak pacarannya yuk. Nah di sini dari tujuan yang hendak Nana capai tadi, kakak tuh punya suatu teknik namanya teknik kursi kosong. Nah teknik sudah tahu lah teknik kursi kosong itu apa? Nggak tahu apa tuh. Nah jadi teknik kursi kosong ini teknik yang membuat konseli di sini, dalam artiannya Nana di sini tekniknya ini membuat Nana merasakan menjadi diri sendiri, jadi diri Nana sendiri, dan juga berperan juga sebagai orang lain, yaitu di sini abah Nana yang punya konflik nih dengan Nana. Nah jadi Nana membayangkan abah Nana tuh duduk di kursi kosong ini, yang Nana bayangkan berada di kursi kosong. Nah tujuan dari tekniknya nih itu tuh mengurangi adanya konflik interpersonal. Nah konflik interpersonal tuh konflik diantara Nana dengan abah Nana itu tadi. Nah, jadi Nana setuju lah pakai teknik ini. Boleh coba ya dulu. Sebelum memulai teknik tadi, kakak tuh hendak bertakun lagi. Nah dari dalam diri Nana seorang lo adalah keinginan kesan menuruti apa jar abah tuh. Ada aipang namanya kuita lo, nah anaknya ya harus menuruti kata lo. Kalau ada kena kalau dari situ timbul kena apa-apa kan tengah jalannya lo, kalian tuh bingung. Nah kalau nih kakak bertakun kan tadi ujar Nana lo, Nana nih ada perasaan hendak mengumpati ujar kuitan. Nah tapi di satu sisi di Nana nih hendak juga sesuai lawan yang Nana hendak lo. Nah di situ tuh perasaan mana dalam diri Nana yang lebih kuat? Kalau ulun hendak tadi ya tetap yang sesuai ulun hendak tepang kuliah sesuai jurusan ulun, banyak ada lo kan takut itu berat hati kan ya lo. Jadi Nana nih enaknya perasaan pian tuh pilihan pian nih tetap berjalan gitu lah. Tetap dengan pilihan ulun. Nah dari kakak tadi mendengar kisahnya Nana lo, kakak nih paham perasaan Nana kayak apa pilihan kita nih hendak berjalan tuh kadang mulus gitu. Nah jadi dalam teknik yang akan kita lakukan nih, di sini kakak minta Nana duduk berpindah-pindah. Di sini kursi yang Nana tempati sekarang itu Nana berperan sebagai diri Nana sendiri, dimana Nana dengan perasaan Nana yang ingin masuk jurusan keperawatan tadi. Nah sedangkan ketika Nana duduk di sini, duduk di kursi di hadapan ini, Nana berperan sebagai abah Nana itu, dimana abah Nana ini punya perasaan bahwa Sidin tuh menolak ujar pilihan Nana tadi. Nah sejauh ini ada pertanyaan lah. Masih kurang paham sedikit kayak apa tuh maksudnya. Nah jadi kenapa mungkin pertanyaannya kayak kenapa harus berpindah-pindah gitu. Nah jadi di sini tekniknya nih membuat Nana supaya bisa mengatakan apa yang ingin Nana katakan kepada abah Nana itu tadi yang punya konflik lah ibaratnya dengan Nana. Nah bagaimana serta bagaimana juga Nana nih hendaknya abah Nana nih bertindak kayak itu. Kan yang kayak di bayang-bayangan ulun tuh kira-kira tuh karena abah tuh menyambat apa kata lo. Iya. Habis itu ulun jawab apa kata tuh pokoknya sekira abah tuh mau menutup ulun kata lo. Iya betul. Jadi di sini abah Nana tuh Nana nih membayangkan di sini ada abah Nana, tiru gaya bicaranya atau nada bicaranya juga pokoknya sesuai lah. Bayangkan mirip-mirip benar kayak itu kah? Bayangkan Sidin tuh ada di sini. Jadi lo di sini perasaannya Nana lo yang lebih kuat, keinginan Nana itu tadi. Nah jadi karena keinginan Nana yang lebih kuat di sini, kakak minta waktu mempraktekannya di sini lebih tonjolkan lagi perasaannya Nana itu, bagaimana Nana keinginan Nana itu dikabulkan sama Mbak Nana. Pokoknya intinya tuh supaya
kayak apa untuk meraih supaya hakun Iya, jadi pian nih meyakinkan abah pian nih lagi supaya mau menuruti pilihan pian. Sekarang bisa kita mulai lah. Bah, ulun boleh lah misalnya kuliah jurusan perawat aja. Baik jurusan TI aja lebih bagus daripada jurusan perawat. Tapi ulun kada hendak masuk jurusan itu ya, ngalih karena ulun setengah-setengah menjalaninya, timbul karena ulun kada lulus kayak apa abah. Bah, bolehlah ulun kuliah jurusan perawat aja. Kenapa anak jurusan perawat? Karena itu cita-cita ulun dari SMA sudah. Bolehlah. Tapi di keluarga kita tuh kededa yang jurusan perawat tuh TIJ sudah banyak lowongannya, banyak jiwa. Nyaman juga kamu begawi di mana aja bisa. Tapi bah jurusannya tuh ada sesuai ulun handaki, ngalih karena ulun menjalaninya timbul awas benar lulusnya kayak apa. Bolehlah. Tapi keluarga kita tuh kededa yang begawi, yang kuliah jurusan medis, bikin jurusan TIJ. Tapi bahwa ulun anak jurusan itu sesuai kehendak ulun, banyak ada kena ngali. Bolehlah. Baik kuliah jurusan TIJ di keluarga kita tuh kadeda yang kuliah jurusan medis atau perawat tuh banyak lowongannya menyertai. Tapi ulun bahaya kada handak, ulun hendak ya perawat aja sesuai ulun handaki, jadi ulun tuh nyaman jua menjalaninya. Kalau jurusan perawat atau kayak medis tuh lawas kuliahnya bertahun-tahun, lebih daripada 4 tahun, pun lah ikam. Kada apa-apa, bahaya ulun jua yang menjalani, asal ulun tuh nyaman yang menjalani, kada terasa jua karena ulun selesai jua. Bolehlah. Tapi kalau jurusan TI itu lebih banyak lowongannya, nyaman jua kayak itu begawi. Medis itu sudah banyak dah. Kita mungkin kawan begawi di mana, di kantor, di mana-mana. Ada lowongan kayak itu kan umum, enggak kayak perawat kan satu bidang aja, di situ-situ aja jua. Tapi misalnya ulun hendaknya itu kayak apa, lagi ulun menjalaninya, rezeki itu sudah ada jua yang ngatur, punya rezekinya ada, ulun di situ kan ada aja. Aja sudah, karena aku pikir akan pulang yang bagus jurusan apa. Aja ulun berharap untuk bisa kuliah jurusan perawat bahaya sesuai ulun hendaki, jadi ulun tuh nyaman juga selanjutnya kayak apa. Sudah. Nah, dari tadi Nana praktek tadi itu lo, Nana kan sudah nih mempraktekkan teknik kursi kosong. Nah, kayak apa perasaan Nana setelah mempraktekkan itu tadi? Jadi kayak lumayan lega, kayak ada gambaran lah karena tuh kayak apa ulun padahnya kayak tuh. Lawan sudah lega juga bahwa itu tuh Nana ini sudah mengungkapkan apa yang Nana hendak sampaikan ke Abah Nana tadi. Nah, jadi
alhamdulillah nih perasaan Nana sudah mulai agak sedikit lega. Nah jadi kakak ada tugas buat Nana nih. Tugas apa kak? Tugasnya tuh jadi di sini Nana nih bisa sambil di rumah kena ketemu abah. Nah itu tuh Nana bisa sambil membujuk abah Nana lagi supaya mau menuruti permintaannya Nana buat masuk ke jurusan perawat tadi itu tadi. Jadi kayak Nana ini melakukan kayak pendekatan tuh lawas karena Sidi mau yakin nih, Sidi percaya kalau Pian ini bisa menjalani dan masuk jurusan perawat tadi. Paham. Nah jadi kakak simpulkanlah dari proses obrolan kita tadi dari awal. Nah jadi di sini dari permasalahan Nana yang punya konflik dengan abah Nana tadi, karena permasalahannya ini abahnya Nana ini tidak setuju kalau Nana ini masuk jurusan perawatan. Nah hendaknya si Juni Nana masuk ke jurusan TI karena ingin jadi pegawai lah, anak jadi pegawai yang kantoran lah. Nah sedangkan itu kada sesuai lawan minatnya Nana. Nah jadi dari permasalahan itu tadi Nana sudah menjalankan teknik kursi kosong. Nah setelah menjalankan teknik kursi kosong itu tadi Nana sudah membayangkan bagaimana meyakinkan diri abah Nana supaya mau menuruti ujar apa pilihannya Nana tadi. Nah di situ Nana sudah merasa lega juga, sudah bisa mengucapkan sudah bisa mengatakan apa yang Nana ingin katakan loh. Nah jadi kakak juga tadi sudah memberi Nana tugas. Nah sebentar lagi konseling kita akan berakhir. Nah sebelumnya kalau Nana rasa hari ini konseling kita nih kayak kurang leganya tuh masih ada yang menjanggal loh, misalkan belum puas nih hari ini, kita bisa lagi ngatur pertemuan lagi, setuju aja lah. Nah kira-kira kapan yuk kalau ada waktu ya? Besok ini lah. Oh ini bisa besok ya, besok sore kalah. Sore ya nih siang. Nah jadi besok siang. Nah jadi terima kasih nih Gisa Nana sudah mau berkisah lawan kakak, sudah mau berbagi ceritanya lawan kakak nih. Dan jangan takut juga nih, jangan jarang lawan kakak kada bakal membocorkan ke siapa-siapa. Ya sudah kak, kalau misalnya sudah tuntung ulun boleh kayak dulu. Makasih banyak kalah sudah mendengarkan curhatan ulun, sudah bantu ulun. Karena esok kita tetap lagi kalah siang lah. Ulun boleh kayak dulu lah. Assalamualaikum.